Dua berita terbaru yang akan kita bahas tuntas di video kali ini. Berita yang pertama, siap disidang, Panji Gumilang dikirim ke Kejaksaan Indramayu. Berita yang kedua, Kiai Syukron Makmun tampar Panji Gumilang. Bareskrim Polri telah merampungkan penyidikan terkait kasus dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Kini penyidik melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Indramayu. Pada hari ini penyidik dengan koordinasi dengan Kejaksaan. Kita melaksanakan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, selanjutnya akan diserahkan langsung di Kejaksaan Indramayu, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan, Senin, 29/10. Juhandani menjelaskan, setelah diserahkan ke Kejari Indramayu, Panji Gumilang akan segera disidangkan. Nantinya jaksa akan melakukan koordinasi dengan polisi untuk menentukan lokasi persidangan dengan pertimbangan demi keamanan. Setelah dilaksanakan penyerahan persidangan lebih lanjut akan dipertimbangkan, apakah di Indramayu atau di tempat lain, tuturnya. Dalam proses pelaksanaan tahap 2 ini, Bareskrim melakukan pengawalan ketat dengan mengerahkan beberapa polisi bersenjata. Juhandani mengatakan, hal ini merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan pihaknya terhadap Panji. Karena menurutnya, banyak pihak yang tak setuju dengan Panji. Kita tetap menjaga keamanan kepada yang bersangkutan kan banyak masyarakat ataupun orang-orang yang mungkin tidak suka dan itu pengawalan pada semua tersangka yang akan kita bawa, jelasnya. Dalam kasus ini, Panji dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1, Subsidiar Pasal 14 Ayat 2, Subsidiar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Pasal 156A Ayat 1 KUHP atau Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 UU ITE. Namun di sisi lain, penyidik Bareskrim tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, yang diduga dilakukan Panji. Polri pastikan sidang Panji Gumilang tidak di Indramayu. Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri memastikan persidangan kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Ponpes, Al Zaitun, Panji Gumilang tidak dilaksanakan di Indramayu. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro, mengatakan hal itu dilakukan untuk kepentingan keamanan. Hasil laporan intelijen, disarankan agar persidangan jangan dilaksanakan di Indramayu, kata Juhandani dalam jumpa persnya di Bareskrim Polri, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Ditipidum Bareskrim Polri sudah menyerahkan Panji Gumilang dan barang bukti dalam kasus dugaan penistaan agama ke Kejaksaan Indramayu, pagi tadi. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah Kejaksaan Agung Kejagung menyatakan berkas perkara Panji Gumilang lengkap secara formil dan material atau P21 pada Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Dalam jumpa pers pelimpahan tersangka dan barang bukti itu, Panji Gumilang ditampilkan di depan awak media dengan berbaju tahanan. Tidak seperti tersangka lain, Panji tidak membelakangi awak media. Berkacamata dan peci hitam, Panji terlihat tegap dan menengadahkan kepalanya. Selanjutnya, pada hari ini penyidik berkoordinasi dengan Kejaksaan. Kami melaksanakan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, selanjutnya akan diserahkan langsung di Kejaksaan Indramayu, kata Juhandani. Juhandani menjelaskan, untuk selanjutnya Panji Gumilang akan menjalani persidangan. Namun begitu, ia memastikan sidang tidak dilaksanakan di Indramayu. Lokus delikti-nya di Indramayu. Namun ada beberapa hal yang jadi pertimbangan wilayah, mungkin sidang akan dipindah, ujarnya. Kiai Syukron Makmun tampar Panji Gumilang. Ketika di Gontor Panji Gumilang masih lebih dikenal dengan nama Abdussalam. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahmah Jakarta, Kiai Haji Syukron Makmun, pernah menamparkan pimpinan Al Zaitun Indramayu, Abdussalam Rashidi Panji Gumilang saat masih menjadi santri di Pondok Pesantren Moden Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kisah ini diceritakan Kiai Syukron kepada pengusaha Muslim, Muhammad Lutfi saat silaturahim ke Pondok Pesantren Mambaus Solihin Suci, Manyar, Gresik, Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023 pagi. Kedatangan Kiai Syukron dan Lutfi diterima langsung oleh pengasuh pesantren Mambaus Solihin, Kiai Haji Masbuhin Fakih. Dalam pertemuan itu, Kiai Syukron menceritakan,
bahwa ketika di Gontor Panji Gumilang masih lebih dikenal dengan nama Abdussalam. Suatu waktu, Kiai Syukron agak terlambat untuk mengimami sholat subuh, sehingga digantikan oleh Panji Gumilang. Biasanya kan saya, karena agak terlambat, Abdussalam jadi imam subuh, tapi tidak baca kunut, begitu selesai langsung saya tarik lehernya, saya tempeleng, ujar Kiai Syukron saat berbincang dengan Lutfi dan Kiai Masbuhin di pondok pesantren Mambaus Solihin. Setelah itu, Gontor pun menjadi ribut dan Kiai Syukron dilaporkan kepada pendiri pondok pesantren Gontor, almarhum Kiai Haji Imam Zarkashi. Saya dilaporkan kepada Kiai Zarkashi kalau Pak Syukron itu menempeleng karena tidak membaca kunut, dianggap salah saya, ucap Kiai Syukron. Setelah dipanggil, Kiai Syukron pun menjelaskan kepada Kiai Zarkashi bahwa dirinya menamparkan Panji Gumilang bukan karena tidak baca kunut. Tapi, karena saat berdebat tentang kunut, Panji Gumilang menggunakan kata-kata yang tak pantas. Terus saya bilang bukan karena kunutnya saya tempeleng Kiai, tapi dia pernah berdebat di kelas, termasuk dengan Kiai Masbuhin ini. Berdebat-debat kunut, kemudian ada kata-kata kurang ajar dia, "Tuhamu bosan mendengarkan kunutmu tiap pagi," kata Kiai Syukron. Jadi dari Gontor sudah nyeleneh dia. Cuma untungnya di Jakarta itu orang gak tahu kalau saya itu gurunya, jelas Kiai asal Pulau Madura ini. Dia menambahkan, setelah keluar dari Gontor Panji Gumilang kemudian sering bergonta-ganti nama, baik saat tinggal di Pandeglang maupun saat berada di Indramayu. Jadi dulu itu dia di Gontor murid saya, namanya berubah-ubah. Ketika di Banten namanya Koko. Pindah ke Indramayu berubah menjadi Panji Gumilang. Aslinya anak Gresik. Orang sini dia, namanya Abdussalam. Kawan dengan Kiai Masbuhin ini, sekelas, kata Kiai Syukron. Sebagai informasi, kedatangan Lutfi ke pesantren Mambaus Solihin merupakan rangkaian safarinya ke sejumlah pesantren di Jawa Timur. Lutfi bersama rombongannya tiba di pesantren ini sekitar pukul 6.24 waktu Indonesia Barat. Pada saat yang sama, Kiai Syukron pun datang ke pesantren ini untuk menemui Kiai Masbuhin.